Ya, masih bersama Kilas Balik 2017 dan masih bersama Pak Wijayanto dan Pak Joshua Pardede. Ya, segmen terakhir ini kita bicara tentang prospek ekonomi 2018 ya. Tadi kita sudah membahas sedikit mengenai konsumsi akan juga berdampak pada tahun pilkada ya. Belum lagi nanti 2019 juga sama kayaknya ya. Tapi kan kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang diprediksikan pemerintah tuh tidak tinggi-tinggi juga gitu loh. Kenapa begitu Pak Wijayanto? Karena kalau melihat pemerintah di dalam APBN-nya penerimaan pajak memang akan meningkat ya, tetapi juga pemerintah masih ragu-ragu nih bisa tercapai apa enggak gitu ya. Lalu pertumbuhan juga hanya sekitar 5,2 nih. Gimana? Untuk tahun depan, ya, kalau tahun kita 2018. mengacu kepada APBN itu 5,4. Tapi kalau kita mengacu forecast-nya BI 5,1 sampai 5,5. Sebenarnya begini, forecast untuk APBN itu idealnya konservatif. Karena kalau forecast growth-nya terlalu tinggi, dampaknya kalau itu tidak tercapai adalah penerimaan pajak yang jauh di bawah harapan. Jadi tadi di awal Ibu Afi sudah mengatakan, spending itu kepastian, kemudian revenue itu harapan. Gitu ya. Jadi mending konservatif. Jadi kalau kita melihat APBN tahun 2018 ini didesain untuk sangat konservatif. Growth penerimaan pajak hanya 10% dari outlook. Kemudian spending growth-nya lebih rendah dari revenue sehingga defisit to GDP ratio hanya kira-kira 2,19%, relatif rendah. Hutang pemerintah yang baru juga tidak terlalu banyak. Jadi konservatif ya, lebih konservatif sebenarnya primary 2018. Primary deficit juga diekspektasikan rendah sekitar 70 triliun saja. Jadi ini menggambarkan bahwa APBN itu mengantisipasi jika ada beberapa hal yang tidak seperti harapan di tahun 2018. Apalagi Bu Sri mengatakan tidak mau ijon ya, berarti kan harus lebih konservatif ya. Betul, betul. Dalam beberapa APBN di masa lalu, sistem ijon itu selalu dilakukan. Mulai tahun 2017, ijon tidak dilakukan lagi. Jadi data yang kita miliki terkait revenue itu adalah data yang valid, begitu ya. Nah, tahun depan juga tidak akan dilakukan, sehingga karena porsi penerimaan pajak 2016 ada yang di ijon, 17 di ijon di 2016, sementara 2018 tidak ada yang di ijon di tahun 2017, ada potensi lebih tinggi. Lebih tinggi, di 2018 ya, kalau kemarin kan karena sudah terlanjur ya. Nah, Pak Joshua, kalau kita melihat di dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri, investasi kelihatannya kalau kita lihat survei-survei itu masih wait and see gitu ya. Berarti nanti sumber investasi kan akan lebih banyak dari pemerintah gitu. Nah, Anda melihatnya gimana? Apakah lebih sama dengan 2017 atau lebih rendah nantinya? Saya melihatnya untuk 2018 investasi itu, saya pikir tahun ini investasi itu menjadi high base ya untuk tahun depan ya. Jadi saya pikir mungkin cukup berat untuk pemerintah menggenjot investasi publik dan juga swasta, khususnya swasta ya. Kita lihat masih menunggu ya sampai dengan mungkin pemilu ataupun menjelang pemilu nasional ya, pileg ya, sehingga kita lihat juga masih banyak ketidakpastian ya. Kita lihat ya tadi terkait dengan daya beli masyarakat, lalu kita juga melihat bagaimana insentif pada investor. Jadi jangan terlalu banyak berharap tahun depan itu investasi akan tinggi ya dari sisi itu ya. Kita sih berharap ideally ya bisa di atas 7% gitu ya. Untuk mengenjot 5,4 semestinya investasi itu bisa tumbuh di atas 7%. Tapi kalau melihat realisasi 3 kuartal tahun ini sendiri, saya pikir tahun depan ini kira-kira mungkin sekitar 6% ya kalau kita lihat. Nah, pemerintah ada usul mengeluarkan obligasi daerah. Nah, ini apakah juga menjadi salah satu sumber di mana ketika swasta sedang menurun, obligasi daerah menjadi satu alternatif? Ya, saya pikir itu juga salah satu yang baik ya. Tapi kita lihat belum semua pemerintah daerah ini bisa di rating kan, kita lihat ya. Jadi mungkin baru Jawa dan Jakarta kali ya yang mampu. Jadi tidak merata dan masih di Jawa saja. Saya pikir itu belum akan municipality bonds ini belum cukup efektif ya kalau kita lihat. Meskipun inisiatifnya bagus gitu ya untuk bagaimana bisa mendorong pembiayaan ekonomi di daerah gitu ya. Karena kita lihat banyak daerah-daerah yang butuh pembiayaan infrastruktur juga cukup besar. Makanya municipality bond ini juga sangat baik. Tapi ya tadi ini dikembalikan lagi bagaimana tadi kepala daerah harus benar-benar lebih berkreatif lagi tahun depan ya. Apalagi mengingat
sudah ada pilkada dan juga bagaimana kita jadi pengeluarannya harus benar ya, jangan sampai habis di akhir tahun saja gitu ya. Dan kita harapkan sebenarnya dari awal tahun gitu, sehingga tadi pola siklus bisa merata ya. Siklus penyerapan anggaran dari tahun ke tahun ini tidak hanya berpusat di kuartal keempat saja. Oke, nah suku bunga gimana nih, kayaknya bakal naik lagi nih kelihatannya. Tapi BI sudah nurunin terus menerus nih, jadi potensinya akan naik lagi dong. Jadi 2018. kita sebenarnya berharap suku bunga bisa lebih rendah dari saat ini untuk tahun 2017. Tapi faktanya kredit investasi masih di atas 10% gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tren 1,5 tahun terakhir ada penurunan gitu ya, ada penurunan. Nah kalau rata-rata kreditnya masih tinggi karena ada begitu banyak kredit yang sebenarnya di drawdown dan didesain di masa lalu, itu masih hidup begitu ya. Nah suku bunga menurut saya BI akan lebih hati-hati untuk menurunkan kembali ya. Paling nggak pada stay pada angka sekarang gitu ya. Karena kita melihat juga apa yang akan terjadi di Amerika, penurunan pajak dan lain sebagainya yang mungkin akan diikuti oleh negara lain, ini juga harus menjadi pertimbang. Tetapi menurut saya BI juga tidak akan menaikkan repo rate-nya. Paling nggak stay pada saat inilah. Ya, karena kalau kita lihat appetite investor asing untuk masuk ke Indonesia itu sudah mulai bagus. Mereka melihat risiko Indonesia itu sudah sangat rendah. Dan return yang besar pastinya. Dengan return yang relatif besar, tapi risikonya relatif rendah. Patokannya simpel saja, CDS rate itu tadi. Ini merupakan yang salah satu yang paling rendah sejak 2018. Oke, inflasi yang menarik, ingin sampai 3,5%. Ini apakah wajar nggak sih kalau melihat dengan situasi panen dan lain-lain? Sangat wajar, karena ada perbaikan di sektor logistik, di mana ini selama ini menjadi salah satu penyebab inflasi tinggi. Kemudian kita jangan lupa e-commerce. E-commerce, digital economy, Gojek, Grab, Bike, dan lain sebagainya, itu menekan tingkat inflasi. Biaya, Karena tadinya, mohon maaf, naik taksi berapa, kemudian sekarang berapa. Transaksi cost tadinya tinggi, sekarang menjadi lebih rendah. Itu bisa pengaruh ya Pak Yusuf. Sektor apa yang akan berkembang di 2018? Ya, saya pikir masih sejalan dengan fokus pemerintah pusat ya, dalam artian untuk bagaimana mendorong Indonesia sentris ini, infrastruktur saya pikir masih akan menjadi fokus utama pemerintah gitu, sektor konstruksi infrastruktur. Meskipun tadi beberapa perusahaannya juga masih mengalami kendala ya, kita lihat dalam cash flow-nya. Tapi di selain itu juga saya melihat terkait juga dengan telekomunikasi dan informatika, ini kita lihat ya tadi masih double digit ya, masih double digit pertumbuhannya ya, dan juga sektor-sektor jasa dan sektor pariwisata saya pikir juga akan terus menarik ke depannya, apalagi dengan tadi shifting behavior dari millennials kita yang saat ini less consume tapi travel more gitu. Jadi saya pikir pariwisata, construction dan juga sektor-sektor jasa saya pikir akan menjadi sektor yang cukup atraktif untuk investor untuk tahun depan. Jadi walaupun ada tantangan tetap ada peluang ya di 2018 ya, dan menurut saya mungkin wait and see harus mulai dikurangi, harus invest, belilah masa depan hari ini. Baik Pak Wijayanto, terima kasih juga Mas Yosua. Ya pemirsa, Anda telah menyaksikan Kilas Balik 2017 di bidang ekonomi, dan kita melihat bahwa ke depan tantangan ada tetapi juga ada peluang, dan para pelaku ekonomi tentunya harus mengambil keputusan untuk terus berinvestasi, dan masyarakat tidak perlu khawatir walaupun di tengah pilkada ternyata banyak sektor-sektor yang bisa berkembang dan masyarakat bisa masuk di dalamnya. Bapak pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa bersama saya Afiliani, undur diri.